Namaste. Namaste. Halo semuanya, balik lagi sama aku Annabelle dari Yoganesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kak Arif. Hai Kak Arif, Hai. apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oh ya Kak, kita mau banyak ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kebetulan kan kemarin selama ini guru-guru atau yogis-yogis dari Yoganesia cewek-cewek nih. Kebetulan Oke. banget yang datang sekarang Kak Arif nih kayak one in a million nih Kak. Nah, mungkin untuk sebelumnya supaya teman-teman Yoganesia juga merasa lebih deket sama Kak Arif, Iya. mungkin Kak Arif bisa cerita sedikit nih tentang profilnya Kak Arif, terus udah berapa lama ngajar, dan Oke. mungkin teman-teman Yoganesia ada yang penasaran nih Kak Arif tuh banyak ngajarnya di mana sih? Mantap, ada yang penasaran pengen private nih, boleh cerita nih Kak. Boleh. Oke, jadi saya udah mengajar yoga dari tahun 2017. Jadi oke. udah hampir 3 tahun. tahun. Oke, dan di yoga sendiri saya lebih banyak ngajar di tempat gym, di mega gym kayak gitu. Kalau untuk private biasanya sih ngambil di waktu-waktu kosong. Oh, Kayak gitu. oke. Ini untuk private-nya kayak misalnya rumahku di Depok nih kayaknya begitu, kayak bukan di Jakarta, apa bisa atau mungkin atau gimana nih Kak? Oh bisa, jadi kebetulan saya ngajar di Sejabodetabek. Wah, keren tuh Jadi teman-teman. berkeliling. Yang mau di Bekasi, mau di Tangerang, Bekasi. tenang. Kak Arif pasti bakal samperin. Iya nih. Oh iya Kak Arif, terus aku juga pengen tahu nih, kan biasanya untuk yogi-yogis atau guru-guru instruktur, mungkin sebenarnya teman-teman cowok kita banyak nih yang pengen latihan, cuman kan mereka kayak apa ya? Canggung atau iya, malu benar. atau gimana. Itu dari Kak Arif sendiri, apa sih yang pengen Kak Arif break nih mitos-mitos ini nih buat ke teman-teman Yoganesia, khususnya para cowok-cowok nih Kak? Oke, kalau dulu sih mungkin pandangannya seperti itu ya. Masih banyak cowok-cowok malu datang ke kelas yoga karena kebanyakan mayoritas kan perempuan semua. Jadi kalau untuk sekarang ini udah banyak sekali cowok yang ikut kelas yoga. Di mega gym yang dulunya cuma 1-2 orang, sekarang udah mulai banyak. Sekitar 5-6 itu mulai udah ada yang ikutan kelas yoga. Oh, oke. Terus kalau misalnya sebenarnya kalau teman-teman yang mau tahu juga, ini katanya yoga ini memang dari awal tuh yang ngajar laki-laki ya katanya Iya, Kak? jadi pendiri yoga sendiri itu kan laki-laki. Oh. Ya, dia Maharshi Patanjali. Oh, Jadi dia laki-laki. Terus waktu itu ada seorang wanita yang depresi. Dia ingin menghilangkan depresinya itu dan bertemu sama si Patanjali tersebut. Dan akhirnya dia mengikuti yoga dan dia mulai relax saat itu. Dan dia menyebarkan ke wanita-wanita yang lain. Nah, akhirnya yoga lebih terkenal untuk perempuan. kayak gitu, pantesan. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman Yoganesia juga mungkin pengen tahu nih Kak, kalau mungkin apalagi cowok-cowok nih, emang yoga bisa kan cowok-cowok kalau olahraga tuh pengennya biar ada otot, six pack dan segala macam. Emang latihan yoga itu bikin muscle juga atau gimana nih Kak? Oh, jadi gini. Banyak sekali pose-pose yoga yang bisa bikin muscle. Contohnya kayak plank, chaturanga, handstand pun ada, Oh iya benar ya. crow pose itu juga bisa. Tuh buat teman-teman cowok-cowok nih yang katanya terlalu feminim atau apa, tenang banget kalau latihan yoga tuh bisa bangun muscle Iya, juga bisa ya bangun kayak. muscle. Oke. Kalau boleh tahu nih dari Kak Arif sendiri ini untuk apa ya? Yoganya ini lebih alirannya kemana nih Kak? Kemarin aku sempat wawancara, ada yang vinyasa, ada yang flow dan sebagainya. Kalau Kak Arif sendiri lebih kemana nih? Kalau saya lebih banyak ngajar kayak acro yoga, yoga terapi, sama vinyasa yoga. Oh sama vinyasa, oke. Tuh teman-teman yang emang lagi nyari acro, vinyasa atau terapi, langsung cek ke Instagramnya Kak Arif Iya. nih. Terus kalau dari Kak Arif sendiri nih mungkin kan teman-teman yang apa ya, yang baru-baru yoga nih mungkin penasaran acro yoga itu apa sih Kak? Mungkin kita kan kemarin sempat latihan nih Kak, tapi mungkin bisa lebih dijelasin lagi supaya teman-teman yang lain lebih paham lagi nih Kak. Jadi kalau yoga biasa itu kan basicnya sebenarnya hatha. Dia di
disebarin lagi kayak jadi kayak vinyasa, power yoga, astanga, dan ada yang lain lagi, ada hit yoga juga. Kalau acro yoga ini beda sendiri karena dia dikombinasi dengan akrobatik. Nah, jadi lebih biasanya sih kita bertiga. Jadi ada bass, ada flyer, ada spotter. Jadi spotter ini bantu si flyernya buat naik. Seperti itu. Jadi yang biasanya kita cuma pakai mat, kita lakukan sendiri posenya, kita bisa lakukan 2-3 orang. Oke, jadi ini selain untuk olah fisik kita kayak bonding juga sama teman kita ya, dan kita melatih kepercayaan kita terhadap orang lain. Bener. Rata-rata sih juga banyak yang ikut kayak pasangan suami istri, mereka ingin bangun chemistry mereka dengan acro yoga bisa. Tuh buat teman-teman nih, mungkin yang baru nikah apa-apa mencari aktivitas baru, pas banget nggak sih acro yoga pas itu, Kak Arif? Iya. Oke deh, mungkin untuk tips-tips terakhir nih dari Kak Arif gimana nih untuk terutama nih ya Kak, kan kebetulan kemarin kan kebanyakan perempuan nih, untuk cowok-cowok yang merasa kurang fleksibel, yoga terlalu feminim dan sebagainya. Tips-tips dari Kak Arif nih untuk yang mau mulai yoga, terutama untuk cowok-cowok mulai yoga, apa sih Kak? Oke, jadi kan kalau cowok-cowok gitu kan mereka banyak nih yang anti ikut kelas yoga karena gerakannya terlalu feminim, terlalu musiknya terlalu tenang gitu ya. Mungkin mereka bisa masuk ke kelas-kelas yang lebih power lagi, kayak mungkin ikut astanga, ikut vinyasa yoga. Itu nguras keringat banget, itu bisa jadiin muscle kita lebih baik lagi. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman cowok juga ada yang nanya nih kayak, kok bisa jadi muscle, kan kita nggak angkat beban. Mungkin ada yang apa nih yang bisa jadi break buat mereka? Kan itu kan kita ngangkat beban tubuh kita sendiri. Oh, tuh teman-teman, yang kita angkat tuh beban tubuh kita sendiri. Jadi kita mengolah yang dari diri kita supaya untuk jadi diri kita lagi. Benar. Gitu. Sip. Oke deh kalau gitu, makasih banyak nih Kak Arif untuk insight-nya, ilmu-ilmunya, dan info-info yang aku juga baru tahu. Dan mungkin juga teman-teman Yoganesia dan mungkin nih para cowok-cowok nih yang lagi pada penasaran buat mulai yoga, ikutin tips-tips tadi dari Kak Arif ya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia, dan sampai jumpa di latihan dan obrolan selanjutnya. Namaste.